уважаемый председатель господин Усман, уважаемые судьи Конституционного суда Индонезии и сотрудники аппарата, от имени Ассоциации азиатских конституционных судов и Евразийской ассоциации органов конституционного контроля позвольте поздравить вас с очередной годовщиной Конституционного суда Индонезии. Вот уже на протяжении 18 лет Конституционный суд Индонезии успешно выполняет важную миссию по обеспечению высшей юридической силы и прямого действия основного закона. Его решения играют ключевую роль в укреплении принципа верховенства права, защите прав человека и развитии демократии в вашей стране. Залогом такого успеха является высококвалифицированный состав Конституционного суда, который твердо стоит на страже конституционных ценностей. Конституционное правосудие в Индонезии является доступным, эффективным и в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Особо хотел бы отметить дружественные и партнерские взаимоотношения между Конституционным советом Казахстана и Конституционным судом Индонезии. На посту председателя Ассоциации азиатских конституционных судов мы всегда ощущали поддержку индонезийских коллег. Постоянный секретариат по планированию и координации решает серьезные задачи, оказывает постоянную помощь при проведении уставных мероприятий. Я желаю вашему суду дальнейших успехов в деле продвижения принципов правового государства. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться. Желаю вам крепкого здоровья, новых решений в раскрытии созидательного потенциала Конституции Индонезии. Dear Mr. Chief Justice, dear Justices of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, distinguished guests, dear friends. I'm truly honored to have been asked to give a salutation address on this solemn occasion. Our constitutional courts are thousands of miles away from each other. However, to my great pleasure, geographical distance does not stand in the way of friendly, fruitful and cooperative relations between us. Not long time ago, we welcomed the delegation of the esteemed colleague from the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to our home here in Penuh. Soon after that, I myself had the opportunity to attend the international symposium hosted by your court in Bali. I still remember an extraordinary hospitality of yours and excellent organization of the event. I would like to offer you my most sincere congratulations of the 18th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. I wish you, honored institution, only the best in exercising the important duties entrusted to it. In addition, I avail myself of this opportunity to wish you all the success in organizing the 5th Congress of the World Conference of Constitutional Justice, which is scheduled to be held in your beautiful country next year. I am very glad that even in these difficult times, in the international judicial cooperation and legal dialogue have not lost its importance. For these facts, many thanks should go, as I believe, also to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. I am sending you the most cordial greetings from the Czech Republic and thank you again for this lovely opportunity to speak to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akibat pandemi COVID-19 telah membawa dampak sangat luas terhadap berbagai sektor, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kita patut bersyukur sejak sebelum pandemi, Mahkamah Konstitusi
telah mengintrodusir pemanfaatan teknologi informasi, baik di dalam persidangan maupun dalam tata kelola manajemen peradilan. Sehingga ketika pandemi terjadi, adaptasi kegiatan persidangan dapat direspon dengan cepat, yakni dengan cara daring. Sedangkan untuk pendaftaran perkara dilakukan secara online. Kendati demikian, kita tidak boleh berpuas diri karena perkembangan dan dinamika hukum di tengah masyarakat terjadi begitu cepat. Sebagai lembaga pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi harus selalu berinovasi untuk memberikan layanan terbaiknya bagi para pencari keadilan. Untuk itu, pada ulang tahun yang ke-18 ini, kita harus tetap sensitif ketika melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melindungi kita dalam menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga kita mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan amanat konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga konstitusi, menegakkan hak-hak konstitusional warga negara. Selama 18 tahun, kewenangan konstitusi tersebut telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi untuk yang ke-18 tahun. Semoga ke depan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya Profesor Arif Hidayat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kelima, akan menyampaikan beberapa hal di ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-18 ini. Saya berada di Mahkamah Konstitusi sudah hampir lebih dari 8 tahun. Saya melihat banyak kemajuan yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu semua saya melihat berkat jasa para hakim dan ketua yang mendahului pada waktu saya berada di sini. Peran ketua yang lama, Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Bapak Dr. Hamdan Zulfa, sangat berperan untuk bisa menjadikan Mahkamah Konstitusi di usianya yang ke-18 tahun seperti sekarang ini. Di era yang terakhir ini, perlu saya sampaikan kepada masyarakat, kepada semua yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, bahwa yang pertama, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi syukur alhamdulillah setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal saya mengira Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang berhubungan dengan masalah-masalah politik saja. Tapi pengalaman saya selama 8 tahun di Mahkamah, ternyata aspek hukum atau undang-undang yang diujikan di Mahkamah Konstitusi tidak saja undang-undang yang berkenaan dengan masalah politik, tapi undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa terjadi karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, itu undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa
bernegara. Oleh karena itu, kita bisa melihat posisi strategis dari Mahkamah Konstitusi yang bisa memandu jalannya negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahwa ada kemajuan-kemajuan yang signifikan. Dilihat dari sisi putusannya, kita sudah mengalami berbagai macam cobaan, berbagai macam suka dan duka dalam menjalankan negara hukum yang demokratis dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekarang ini dari sisi SDM-nya telah mampu untuk menambah kualitas SDM. Para hakim yang berjumlah 9 orang ini dibantu oleh tenaga sumber daya manusia yang sekarang ini sungguh mengalami kemajuan yang luar biasa. Yaitu sekarang kita dibantu oleh 13 doktor yang merupakan lulusan dalam 5 tahun yang terakhir ini. 128 yang bergelar magister dalam berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, para hakim sekarang sudah sangat terbantu oleh sumber daya manusia, baik yang berasal dari kepanitraan maupun dari sekretariatan jenderal. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu melanjutkan kepemimpinan Bapak Dr. Hamdan Zulfa, yang pada waktu itu Bapak Dr. Hamdan Zulfa menerima estafet kepemimpinan sebagai ketua atau presiden EECC, organisasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di tingkat Asia. Kemudian saya meneruskan, yang akhirnya saya bersama-sama dengan seluruh hakim dan staf di kepanitraan maupun di Kesekretariat Jenderal mampu membawa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikenal di dunia ini. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dipercaya untuk menjadi sekretariat tetap dari EECC bersama-sama dengan Korea Selatan yang dijadikan tempat untuk research and development, sedangkan Mahkamah Konstitusi Turki dijadikan tempat untuk melakukan pendalaman-pendalaman, kursus-kursus, internship, short course di tingkat Asia Pasifik. Kemudian perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya setelah melepaskan kepemimpinan sebagai Presiden EECC juga terpilih pada Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia menjadi wakil benua Asia yang tergabung dalam World Conference of Constitutional Justice yang kemudian terkenal dengan Venice Commission. Jadi ada 9 negara yang mewakili benua-benua yang ada di dunia ini. Kita patut berbangga, Mahkamah Konstitusi sekarang selain menjadi sekretariat tetap juga dikenal karena menjadi anggota dari WCJJ. Kemudian yang perlu saya sampaikan, bahwa pada tahun ini Mahkamah Konstitusi juga berinisiatif untuk melakukan pertemuan Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis dari negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang pada tahun 2022 nanti, syukur alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Dunia Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di tingkat dunia. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keberhasilan dan kemajuan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja bahu-membahu yang didukung oleh semua stakeholder, semua pihak yang sangat mendukung Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mahkamah Konstitusi sekarang berusia 18 tahun. Dan secara langsung ya saya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi telah berlangsung sekitar hampir 8 tahun. Tapi juga sebelumnya ya saya yang menjadi bagian dari eksekutif karena juga di Kementerian Hukum dan HAM yang sudah banyak juga terkait bahkan ikut langsung mewakili pemerintah dalam sidang-sidang. Oleh sebab itu saya mengikuti betul seluruh perkembangan di Mahkamah Konstitusi ini. Dan saya melihat baik sebelum saya langsung menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, melihat bahwa Mahkamah Konstitusi konsisten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, dan para hakim-hakimnya menjaga betul integritas dan imparsialitas dalam putusannya. Demikian juga jajaran kepegawaiannya mendukung upaya-upaya untuk senantiasa konsisten melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dan ikut juga menjaga integritas para hakim Mahkamah Konstitusi. Kesan saya ini ke depan semangat dari seluruh hakim dan juga para pegawai, saya yakin akan terus konsisten dan teguh bertekad untuk menjaga Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Ke depan saya berharap menjadi tugas kita semua untuk menjaga dan meningkatkan performa kinerja Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya akan semakin meningkat. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusional yang dimiliki dapat secara konsisten menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga ideologi negara, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penafsir akhir konstitusi. Serta tercapainya misi Mahkamah Konstitusi yaitu memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, dan meningkatkan kualitas putusan. Oleh sebab itu, kita semua bertekad dan menetapkan diri, tetaplah Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang independen, adil, dan imparsial. Selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-18. Jaya selalu Mahkamah Konstitusi, maju terus Mahkamah Konstitusi. Pertama sekali saya mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tahun ini yang ke-18, yaitu tepatnya tanggal 13 Agustus 2021 nanti. Jadi sudah kali kedua ini kita merayakan ulang tahun ini secara prihatin. Itu adalah karena pandemi COVID-19 masih terasa untuk kita sampai saat ini. Sehingga perayaan yang tahun 2020, tahun 2021 kita masih dalam keadaan keprihatinan. Oleh karena itu ada keluarga Mahkamah Konstitusi yang meninggal ataupun yang menjadi korban COVID-19, yaitu diantaranya
Pak Dhani dan Pak Rahmat Santoso. Kita mendoakan agar keluarga dari kedua rekan kita ini yang telah mendahului kita ini diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga mereka-mereka yang menjadi penyintas ya, diantaranya ada Ibu Profesor Eni, ada Profesor Guntur, Pak Sekjen kita, dan juga Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams. Mereka sempat menderita namun sudah kembali sehat bekerja. Namun saya salut dan memberikan apresiasi kepada tim Satgas kita yang konon sudah seluruhnya mereka kena papar, namun belakangan ini seluruhnya sudah kembali sehat. Dan kemudian saya mengucapkan selamat juga kepada pimpinan kita seluruhnya dan beserta seluruh ya struktur di Mahkamah Konstitusi ini sampai kepada pegawai staf yang paling rendah, agar kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas kita sampai kapan nanti ini pandemi ini masih tetap kita harus hadapi, kita harus tetap kuat. Kita semangat di ulang tahun kita yang ke-18 ini, mudah-mudahan kita seluruhnya bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Dan oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk seluruh keluarga besar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Di tengah kondisi keprihatinan kita bersama karena pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, Mahkamah Konstitusi memasuki usia yang ke-18. Di tengah kondisi keprihatinan ini, semoga Mahkamah Konstitusi tetap dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan lebih baik lagi dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan semoga pula kita semua senantiasa diberikan perlindungan Allah dan nikmat sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangkaian ulang tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi tahun 2021, Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan tersendiri. Karena pada tahun ini diterapkannya kebijakan PPKM darurat. Walaupun demikian, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menghentikan seluruh proses persidangan. Karena itu, dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan tupoksinya. Secara institusi sebetulnya, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 dalam kaitan dengan pengajuan permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh. Ketentuan itu sudah mengalami perubahan dengan PMK nomor 1 tahun 2020 tentang persidangan jarak jauh. Mahkamah Konstitusi telah mengantisipasi situasi seperti pada saat ini. Kita lihat di dalam persidangan sengketa pemilihan kepala daerah, itu telah diterapkannya persidangan jarak jauh. Di sisi yang lain, untuk pembuktian tidak harus diselenggarakan persidangan secara offline. Sistem hybrid yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegakkan asas peradilan yang modern, cepat, dan sederhana. Hal ini sebetulnya sesuai dengan visi Mahkamah Konstitusi, menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dalam kaitan dengan itu, maka Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk mewujudkan peradilan yang modern, dalam upaya untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan,
dalam persidangan, sekalipun itu melalui jarak jauh, tetapi dengan penerapan sistem peradilan yang modern, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa langsung diakses oleh publik setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan itu memiliki kekuatan berlaku dan mengikat sejak dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ini kekhasan dari Mahkamah Konstitusi. Sekalipun putusannya itu akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia 30 hari kerja setelah putusan itu diucapkan. Namun daya laku dan daya ikat putusan itu sudah berlaku sejak dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, untuk itu maka bagi mereka yang ikut atau sebagai pihak dalam seluruh proses persidangan, baik itu pengujian undang-undang, sengketa pilkada, ataupun dalam sengketa kewenangan lembaga negara, putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung diakses melalui laman Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelenggaraan tupoksi Mahkamah Konstitusi, Kesekjenan Mahkamah Konstitusi telah menopang seluruh tugas-tugas MK dengan teknologi yang ada. Semua itu dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Teruslah berjuang, teruslah bekerja untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. HUT MK ke-18. Salam Konstitusi, salam Pancasila.